Baik, selamat malam, Dian. Sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Nelayan Diantari, akrabnya dipanggil Dean. Saya dari SMA Negeri 1 Supati, dan sekarang duduk di kelas 12. Oke, terima kasih sebelumnya udah mau meluangkan waktunya buat ikut di Meet kakak hari ini. Dan di sini tuh kakak ingin mengadakan analisa tentang motivasi, permasalahan motivasi belajar juga dengan pengenalan metode belajar ARCS gitu. Jadi nanti Dian bisa menjawab atau memberikan permasalahan-permasalahan pembelajaran yang Dian temukan di sekolah gitu. Jadi selama sekolah online kah atau sekolah offline gitu. Terus nanti juga kakak akan Oke. mengenalkan atau memberikan solusi dengan metode pembelajaran ARCS itu. Jadi ARCS itu ada attention, relevance, confidence, dan juga satisfaction gitu ya. Jadi bisa dimulai dengan permasalahan motivasi apa yang dia temukan di selama pembelajaran di sekolah gitu, baik secara offline maupun online-nya. Oke. Kalau untuk permasalahan motivasi yang Dean alami, kayak biasanya Dean nggak bermotivasi atau kurang motivasinya untuk belajar itu karena media yang disajikan atau yang ditawarkan sama gurunya itu kurang menarik. Jadi itu membuat Dean males untuk belajar. Nah, oke, jadi belum ada perhatian dalam pembelajaran ya, atau attention-nya itu kurang kan gitu. Jadi biasanya tuh Oh dipakai iya, buku teks gitu atau gimana? buku dia sih Kak, kebanyakan dari semua novel yang ada tuh buku. Oke. Jadi sebenarnya attention-nya itu kalau dia dalam model ARCS ini, attention atau perhatian pada siswa itu bisa ditarik dengan media pembelajaran selain buku nih, yang seperti dia katakan yang monoton itu, bisa juga gurunya dia itu menggunakan mind map, video animasi, ataupun PPT yang menarik gitu. Jadi ada animasi-animasi yang bisa menarik perhatian siswa untuk ke mempelajari materinya itu. Jadi nggak bosan gitu kan lihat teks-teks saja gitu. Nah, jadi untuk permasalahan lainnya, apakah ada? Kalau untuk permasalahan lain yang dia rasa itu biasanya apa yang dia pelajarin gitu loh Kak, itu jadinya cuma teori aja bagi Dean. Jadi kayak susah banget untuk, biasanya kan orang kayak apa yang mereka pelajarin bisa diterapin gitu di kehidupan sehari-hari. Tapi Dean ini kayak kenapa masuknya tuh ke teori, pas dibawa ke kehidupan sehari-hari itu kayak nggak nemu apa yang dia pelajarin. Nah, oke. Jadi kalau dalam metode pembelajaran ARCS ini itu masuk ke relevansi ya. Jadi di mana harusnya tuh guru tuh bisa mengkaitkan materi dengan kebutuhan ataupun pengalaman siswanya. Gitu. Jadi misalnya kalau dia belajar tentang pantai atau dunia tumbuh-tumbuhan nih, kan Dian itu pasti pernah kan makan sayur pakis atau paku gitu kan? Nah, iya. Jadi kalau Dian belajar tentang pantai itu pasti juga belajar tentang kelas heterodikita atau kelas paku-pakuan ini. Jadi nanti Dian bisa mengkaitkan materinya dengan tentang sayuran pakis itu. Jadi kalau Dian ketemu sayuran pakis, oh jadi Dian ingat, oh ini masuknya ke heterodikita gitu. Terus nanti bisa juga dicari tahu lebih mendalam dia tuh masuk ke spesies apa namanya gitu. Iya iya, betul betul Kak. Nah, jadi untuk permasalahan lainnya, misalnya tentang, Untuk ya, silakan. oh, untuk permasalahan lain yang biasanya dia temuin pas lagi belajar gitu, pas lagi di sekolah sih nih Kak, kadang pas gurunya ngejelasin gitu kan, ada beberapa materi atau beberapa bagian yang kurang dan pahamin, dia mau nanya tapi ragu buat nanyain karena merasa kurang percaya diri sama pertanyaan dia, takutnya ntar malah kalau dia tanya kenapa ya kayak gitu nih kamu tanyain gitu loh.
dan gurunya juga kayak mengabaikan itu, jadi dia semakin ya udahlah diamin aja, jadinya kayak skip, jadinya nggak paham deh gitu. Oke, jadi kalau dalam metode pembelajaran HRT sendiri, itu maksudnya ke confidence atau rasa percaya diri siswanya. Jadi seorang guru itu kalau menerapkan metode RCS, dia tuh harus bisa membangun rasa percaya diri dan juga dengan memberikan pujian-pujian ataupun dengan mengapresiasi muridnya. Misalnya kalau dia nanya ke kelas, misalnya di kelas itu dia nanya, jadi kayak gurunya tuh harusnya memberikan apresiasi seperti pujian ataupun dengan tepukan tangan atau dengan misalnya pemberian reward kecil gitu misalnya. Jadi nanti bisa gurunya juga mengatakan bahwa oh Dian hebat ya udah mau berani nanya gitu, ataupun dengan ucapan terima kasih gitu. Terima kasih Dian atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman juga udah kebingungan dengan materi ini, tapi dengan pertanyaan Dian dapat diwakilkan. Jadi seperti itu. Jadi nantinya Dian kan juga jadinya lebih percaya diri kan, jadi lebih oh saya merasa dihargai gitu dan meningkatkan rasa percaya diri pada diri Dian juga kan dan juga siswa-siswa lainnya, jadi kayak seperti oh Dian aja nanya diapresiasi oleh ibunya, jadi kalau kita nanya juga pasti diapresiasi seperti itu. Jadi kalau misalnya dia menerapkan metode pembelajaran ARTS itu maksudnya ke confidence gitu dia. Nah oke, selanjutnya itu kalau misalnya Dian itu apakah sudah puas dengan pembelajaran yang didapatkan di sekolah gitu? Ada rasa kepuasan sendiri nggak? Nah, oke. Kalau untuk rasa kepuasan itu jadinya mungkin di awal-awal semester itu ngerasa puas banget Kak, karena masih santai gurunya untuk ngebawain materi. Tapi pas di akhir semester itu kita dikebut banget untuk bisa uh, menyelesaikan semua bab yang ada sebelum akhirnya kita ulangan akhir semester. Jadi pas di akhir-akhir semester itu kita jadi nggak bisa menikmati apa sih yang sebenarnya kita pelajari. Jadi di bagian akhir semester ini biasanya dia ngerasa kurang puas sama apa yang dia pelajari. Oke, jadi dalam metode pembelajaran RTF itu maksudnya ke satisfaction atau rasa puas pada diri siswa. Jadi harusnya kalau misalnya guru Dean itu menerapkan metode pembelajaran RTS ini, jadi dia harus bisa memberikan rasa puas ataupun kepuasan kepada diri siswanya gitu. Jadi setelah selesai belajar itu dia merasa puas, jadi seperti wah saya belajar materi ini sangat berguna untuk kehidupan, jadi relate dengan kehidupan ataupun oh emang bener nih saya sering menemukan permasalahan ini, ternyata dengan materi ini dapat diselesaikan, jadi ada rasa puas gitu. Jadi misalnya kalau dia juga ketemu permasalahannya di rumah jadi bisa diselesaikan dengan materi yang dia dapat di sekolah, itu kan pasti dapat pujian dari orang-orang gitu. Jadi ada rasa kepuasan sendiri kan, jadinya menimbulkan rasa kepuasan pada diri dia sendiri. Oh saya belajar ternyata ada gunanya seperti itu. Jadi kalau dalam metode RCS dia masuk ke satisfaction-nya tadi. Oke. Jadi untuk model pembelajaran yang dia ketahui atau dia suka itu ada nggak sih? Oke. Untuk model pembelajaran yang dia suka itu lebih yang ke visual sih Kak. Jadi kita bisa ngelihat apa sih sebenarnya hal yang lagi kita pelajarin. Jadi daripada cuma bacaan doang ya kan kita susah untuk bayangin sebenarnya prosesnya mungkin dari materi itu kayak gimana. Kalau misalnya kita dikasih dalam bentuk video atau visual gitu yang bisa kita lihat sendiri, lebih masuk dan lebih mudah biasanya. Oke. Jadi dia sukanya model pembelajaran yang melibatkan visual gitu ya. Jadi untuk metode pembelajarannya juga pasti ke yang lebih visual seperti itu kan, dan juga gaya belajarnya lebih ke visual atau visual audio gitu. Seperti video kan dia ada visual ada audionya gitu kan. Iya. Jadi kita ngedenger apa yang disampaikan di video itu, sekaligus juga kita ngelihat kan sebenarnya atau kayak gimana sih prosesnya kayak gitu. Nah, oke. Jadi emang berarti bisa menerapkan model pembelajaran yang memberikan visual, lebih banyak memberikan visual dan juga
Begitu juga dengan metode pembelajarannya gitu kan. Oke. Jadi kakak rasa udah cukup untuk analisis dan juga tentang metode pembelajaran ARCS ini. Terima kasih Dian sudah meluangkan waktunya dalam video ini. Jadi sampai jumpa lain kali. Ya, terima kasih juga ya Kak buat waktunya. Ya.